Yogyakarta menyandang gelar kota pelajar. Ribuan nyawa datang membawa mimpi. Namun di balik itu, ada residu konsumsi yang dihasilkan setiap detiknya. Sampah yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademika UGM plus juga tambahan-tambahan dari perumahan dosen yang ada di Bulak Sumur dan juga di Sekip itu totalnya setiap hari kurang lebih 5-6 ton per hari. Ini rata-rata. Kalau sedang ada wisuda atau event-event besar di UGM ini bisa naik menjadi 8 ton per hari. Karakteristik umum dari sampah di UGM ini kurang lebih sekitar 60% merupakan sampah organik dan kemudian sisanya itu adalah sampah anorganik. Nah, kami ini bahkan sebelum tempat pembuangan akhir piungan di Yogyakarta ditutup, UGM sudah memiliki upaya untuk mengendalikan timbulan sampah di kampus. Kampus bukan sekedar tempat belajar teori, tapi garda depan perubahan perilaku. Dari tahun ke tahun penurunan residu sampah yang kita buang selalu menurun. Dari mulai 79% yang kita buang keluar, kemudian lambat laun kita sesuaikan, kita kelola, kemudian kita edukasi sivitas akademika dengan kesadaran mereka yang baik. Alhamdulillah tahun yang lalu sudah mencapai 29% residu yang kita buang. Dan tahun ini penurunan sampah residu itu hingga mencapai sudah 20%. Kami melihat perlu ada korelasi hubungan antara kami yang menjaga lingkungan ini dengan sivitas akademika, terutama mahasiswa ini. Di awal kami mencoba untuk mengevaluasi dengan kami hadirkan satu sistem yang pengelolaan yang day to day itu kita mengetahui jumlah sampahnya. Jadi baik sampah organik, anorganik di dalamnya ada plastik dan lain sebagainya sampai residu yang kita buang. Itu semua kita inginkan day to day itu ada. Kita ingin mengevaluasi sebetulnya kegiatan-kegiatan apa yang menciptakan sampah ini. Sektor-sektor mana, unit-unit mana yang sampahnya banyak dan bagaimana nanti kita penanggulangannya. Saat kota masih terlelap, sektor informal bergerak. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan dapur warga dengan sistem besar kota. Pasti Kelola lahir dari sebuah keprihatinan di kota Jogja, di mana sampah belum dikelola secara optimal, terutama sampah-sampah yang berada di rumah tangga. Nah, dari keprihatinan ini lahirlah sebuah ide bagaimana kita mengelola sampah secara bertanggung jawab dengan diberikan namanya disinsentif dan insentif. Disinsentif ini kami dapat dari peraturan daerah yang menyampaikan mengenai disinsentif. Kami coba aplikasikan dengan cara sampah itu ditimbang. Lalu diberikan insentif kepada masyarakat yang mau mengelola sampah. Kalau menurut saya, yang namanya sampah itu tidak pandang bulu ya. Kuncinya adalah orang yang telaten dan orang yang nggak malu. Kalau orangnya malu, pasti nggak akan mau dong terjun ngurusin sampah. Ngapain sih kotor-kotor gitu kan. Kalau orang yang nggak telaten, dia nggak akan mau per inci per biji dia akan melakukan treatment. Karena namanya sampah itu aja, mulai dari kita menghasilkan aja harus dipilah secara general besar nih, organik, anorganik. Itu butuh telaten. Kami berupaya memberikan edukasi dengan tim yang terlatih dan dia bisa menjelaskan apa sih manfaat atau apa sih benefit yang mereka dapatkan ketika berlangganan dengan Pasti Kelola. Jadi melalui aplikasi yang mudah dihubungi, aplikasi yang user friendly, dan tim kami yang mudah dihubungi,
Dan tentunya kita memberikan manfaat dengan sampah pasti diangkut, pasti dikelola secara bertanggung jawab. Kalau permintaan pengambilan sampah, mereka by request, terus sampahnya tonasenya besar, dan minta dinolkan, minta dibersihkan. Dan itu modelnya beli putus. Sekali pengambilan, ditimbang, keluar tagihan, scan barcode, dah selesai. Itu pembayaran. Kita berbasis aplikasi. Jadi dalam pengelolaan sampah, menurut Pasti Kelola ada 3 bagian, hulu, tengah, dan hilir. Jadi saat ini kita sedang berjibaku tentang pengangkutan di sisi hulu dan di sisi tengah. Hulu adalah bagaimana mengelola pelanggan melalui aplikasi yang terhubung dengan aplikasi. Lalu di sisi tengah adalah pengangkutan, kepastian pengangkutan oleh tim transporter kami. Karena saya kan di lapangan juga bagi-bagi kartu nama, bagi-bagi kompro seperti itu. Nah kebetulan mereka pas butuh kontak saya gitu. Kalau malam, nah malam dijadwalkan anak-anak. Terus habis itu pasti persyaratannya adalah punya ID pelanggan aplikasi Pasti Kelola belum? Karena semua data sampah harus masuk ke aplikasi. Terus kalau sudah, terus minta foto tampak depan rumah, foto sampahnya, karena kita mesti mau mengkondisikan armada yang dibawa. Terus jalan akses masuknya, apakah itu gang sempit atau bisa diakses roda 4. Tanpa mereka, praktek pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Yogyakarta akan lumpuh. Yogyakarta dipaksa berinovasi seiring penuhnya kapasitas TPA Piungan. Kegiatan TPS di Taman Martani ini mengolah sampah di 4 Kapanewon, yaitu Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Kalasan. Jadi sampah masuk dari rumah tangga masuk ke depo, dilakukan pemilahan, kemudian dari depo masuk ke TPST. Kemudian dari TPST dipilah lagi sampah yang organik dan anorganik. Kemudian yang sampah anorganik akan menjadi RDF yang nantinya kita kirim ke Cilacap. Teknologi kini hadir bukan untuk menggantikan manusia, melainkan mempercepat proses yang tidak bisa lagi dilakukan secara manual. Sampah masuk, tadi sampah masuk ke konveyor, kemudian dari penggancu masuk ke konveyor, kemudian dimasuk ke crusher dengan dicacah secara kasar, kemudian masuk ke mesin pencacah lagi secara halus, yaitu di situ dipilah antara sampah anorganik plastik dengan organiknya. Kemudian untuk yang anorganik kemudian dilakukan pengepresan dan kemudian diikat menjadi ball press. Nah, kemudian bisa selanjutnya dikirim ke SDI. Kemudian untuk organik juga dilakukan pengepresan untuk mengurangi kadar air. Yaitu selanjutnya juga dikirim ke SBI juga untuk organiknya. Integrated Solid Waste Management bukan soal kecanggihan mesin semata, ia adalah harmoni antara kebijakan kampus, keringat jasa mandiri, dan ketepatan teknologi. Semoga masyarakat makin banyak yang sadar kalau sampah itu bukan sekedar kotoran, tapi memiliki nilai jika dikelola dengan benar. Mulai dari hulu, ayo kita pilah sampah yang bisa didaur ulang sama sampah yang bisa dikomposkan, sehingga hanya residu aja yang bisa dikelola oleh pihak lain. Tidak hanya dari mahasiswa, tapi anak-anak didik kita dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya, itu juga diedukasi. Ada kurikulum tersendiri menurut usia mereka, sehingga mereka sadar. Ya. Sampai kemudian ketika tidak menemukan tempat sampah, ya sampah yang dihasilkan itu kemudian menjadi tanggung jawab pribadi. Entah itu diberikan di tas dulu atau apa, dan kemudian dipilah dan seterusnya. Kami off-taker yang selama ini menerima kiriman dari kami
ke depan masih tetap menerima kiriman organik maupun anorganik dari kami sebagai bahan pengganti batu bara di PT SBI. Nah, yang kita lakukan di UGM adalah juga mengedukasi Civitas Akademika bahwa sampah itu adalah masalah kita bersama. Tidak asal dibuang hilang dari pandangan lalu tidak ada masalah, itu adalah masalah. Sehingga dilakukan berbagai kampanye di UGM untuk mensosialisasikan, menginternalisasi filosofi bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Dan di Jogja, semua pihak sedang belajar untuk bercermin dengan lebih baik.